Itu tadi yang sudah dibacakan oleh Dila dan Rizka, sifat-sifat wajib bagi Allah. Yang pertama itu ada wujud, artinya ada. Allah itu sifatnya ada ya. Contohnya kalau buktinya kalau Allah itu sifatnya ada itu apa? Adanya alam sekitar. Pintar, adanya alam sekitar, Askia. Adanya manusia katanya si Uki. Terus apa lagi? Adanya langit dan matahari. Adanya langit dan matahari. Oke, yang selanjutnya mukhalafatu lil hawadisi. Mukhalafatu lil hawadisi yaitu artinya berbeda dengan makhluknya. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluknya. Contohnya bangku yang kalian tempati itu, yang bikin siapa? Manusia, bukan? Tukang kayu dimisalkan, ini misalnya aja ya, dimisalkan Allah yang punya segala. Kalau tukang kayu bikin sesuatu, bikin produknya mirip sama tukang kayunya enggak. Kalau tukang kayu bikin produk mirip tukang kayunya, buat apa bikin lagi? Ya kan? Jadi itu dengan Allah, sifat wajib Allah berbeda dengan makhluknya. Coba sekarang dinyanyikan bareng-bareng ini, bisa kan semuanya? Ya langit isnan selas. Wujud ditambah muhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wa aliyah qadrat iradah. Sama basar kalam qadiran, muridan aliman halian sahwan basiran mutakaliman. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adanya di sini pada ngapain? Main. Main ya. Mbak di sini mau tanya. Di sini ada yang tahu nggak sih yang namanya corona? Enggak. Tahu? Tahu? Ayo coba yang tahu apa sih namanya? Corona. Corona virus yang mematikan. Benar, virus yang mematikan. Kira-kira bahaya apa enggak? Bahaya. Bahaya. Terus kalau bahaya mainnya nggak pakai masker? Enggak. Terus kalau di sini tuh virus corona itu terlibat nggak sih? Misalnya kayak orang yang mati, bahaya kan ya virus corona itu. Nah, masing-masing orang itu cara tertularnya itu beda-beda. Yang pertama, gejala yang paling umum itu apa? Dia demam, batuk, sesak napas, nggak bisa merasakan, tidak merasa, semuanya pokoknya hilang. Kayak pusing, terus bisa juga sama apa? Ada juga. Nah, seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19 ini. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan air kecil. Air apa itu? Air itu namanya itu droplet. Kalau kita batuk, pilek, bersin, harus ditutup. Kalau nggak ditutup, nanti penyakit itu nempel ke orang lain terus tertular. Makanya kalau di sini main kita pakai masker. Baik, jadi virus corona adalah virus yang menyerang sistem
pernapasan. Penyakit karena virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru, hingga kematian. Nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut dengan COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia, hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau biasa disebut dengan PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Gejala awal infeksi virus ini bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Nah, setelah itu, gejala dapat hilang dengan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri di dada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sela-sela jari, pinter. Lalu di memutar pada jari-jari secara bergantian. Secara bergantian segini lalu kanan ya. Setelah itu kunci pada jari tangan dari dalam ini secara bergantian. Lalu yang terakhir adalah membersihkan kuku secara bergantian. Setelah itu bilas pada area yang dan selesai. Setelah ini, kalian semuanya harus rajin-rajin cuci tangan ya. Mencuci tangan mungkin terlihat mudah dan sangat diremehkan hingga dilupakan. Namun, tahukah kalian bahwa mencuci tangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia medis? Hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa membuat sebuah kampanye global untuk menyatakan setiap tanggal 15 Oktober adalah Hari Cuci Tangan Sedunia. Terlebih dalam era pandemi COVID-19 ini, pemerintah telah mengkampanyekan pentingnya cuci tangan sebagai salah satu protokol kesehatan yang harus dijalankan setiap orang dimanapun berada. Lalu, kapan sih waktunya untuk kita mencuci tangan? Menurut Menteri Kesehatan, berikut adalah saat-saat kita perlu untuk mencuci tangan. 1. Sebelum, saat, dan sesudah menyiapkan makanan. 2. Sebelum dan setelah makan. 3. Sebelum menyusui bayi.
setelah menyentuh sampah, dan 8 setelah beraktivitas seperti mengetik, menyentuh uang, hewan atau binatang, dan berkebun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah pada cuci tangan kan? Ya. Nah, dari semuanya tahu nggak sih sama hand sanitizer? Ya. Penting nggak sih kalau hand sanitizer itu? Penting. Nggak penting. Kalau pergi-pergi jauh, penting loh bawa hand sanitizer itu. Buat apa? Untuk mencuci tangan pengganti air. Nah, selain mencuci tangan pakai air, ternyata hand sanitizer itu penting juga. Karena itu bisa membunuh kuman 99%. Sedangkan tangan kita ini kan banyak terkontaminasi ya, yang sering pegang tangan tuh, yang sering pegang pintu, sering pegang motor, lantai, jendela, terus juga sering pegang mulut, hidung, mata, bener banget. Nah, kalau begitu nggak cuci tangan, pulang-pulang langsung makan. Kira-kira terkontaminasi nggak makanannya? Terkontaminasi. Kalau di rumah bisa pakai air. Kalau pergi jauh nggak ada air, harus bisa yang namanya hand sanitizer. Jadi kapan-kapan kita bikin bareng-bareng hand sanitizer ya. Di masa pandemi ini, hand sanitizer merupakan pembekalan kesehatan yang wajib untuk dibawa setiap saat sebagai pencegahan kontaminasi dari bakteri dan virus. Hand sanitizer juga merupakan menjadi solusi awal jika memang belum menemukan air dan sabun. Sanitizer memang sangat membantu dalam menjaga kebersihan dan kesehatan imun. Namun, perlu diperhatikan bahwa bukan hanya COVID-19 yang harus diwaspadai, tetapi juga bakteri E. coli, virus influenza, dan bakteri serta virus yang lainnya. Pada masa pandemi COVID-19, kita dituntut untuk menjaga imunitas dan selalu mengikuti protokol kesehatan. Selain mencuci tangan dan menggunakan masker, penggunaan sanitizer tentu menjadi pilihan praktis serta wajib dibawa kemana-mana. Sebagai praktisi kesehatan, Dr. Inaldo menyarankan penggunaan sanitizer yang berbahan dasar alami tanpa pengawet, residu, dan bebas pewangi kimia sehingga tidak menyebabkan kulit kering, iritasi, bahkan menimbulkan dermatisisi. Terlebih lagi dalam pemilihan sanitizer yang diperuntukkan untuk kulit bayi, kita harus lebih sensitif dalam memilihnya.